Big Bangers di rumah dan Big Bangers di studio. Kalau kalian adalah pemain games atau gamers, maka harusnya logo ini atau simbol ini tidak asing lagi. Apalagi yang selama ini suka main tahu bulat. Siapa di balik permainan ini? Sebelum kita panggil orang-orang atau anak muda yang kreatif ini, kita simak dulu apa kegiatan mereka di snapshot berikut ini. Dari sekian banyak pengembang games di Indonesia, mungkin baru tahu bulat dari Own Games saja yang sukses mendapatkan 3 juta pengunduh hanya dalam waktu 1 bulan. Bahkan masuk ke dalam jajaran top 10 game di ponsel Android, serta sempat mengungguli game terpopuler dunia Clash of Clans dalam waktu 24 jam. Dengan user experience yang menyenangkan, juga karakter-karakter yang ditampilkan, membuat para mobile gamers dari seluruh Indonesia ketagihan dan terus memainkannya. Tapi kesuksesan ini tidak datang tiba-tiba, karena dua bersaudara Eltwin dan Jevin Viria sudah tertarik membuat game sejak masih SMA. Eltwin yang melanjutkan kuliah di Teknik Informatika Universitas Parahyangan Bandung, terus aktif membuat game untuk komputer karena ia tahu kegiatan itu dapat menghasilkan uang. Keinginan menjadi entrepreneur di industri game pun semakin kuat sejak mereka mengikuti inkubasi yang diadakan oleh Agate Mobile Developer Camp 2011. Satu persatu game pun mereka hasilkan, diantaranya Taco Jump dan Somemon. Dari hobi, Eltwin dan Jevin akhirnya resmi mendirikan perusahaan di tahun 2013. Mereka terus memperhatikan tren yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat, juga media sosial, dan mendapatkan inspirasi dari sana. Keunikan lain yang dimiliki Tahu Bulat adalah hadirnya inovasi native ad, sebuah sumber pendapatan iklan yang menjadi bagian langsung dari game dan tidak mengganggu jalannya permainan, bahkan membuat permainan jadi semakin menyenangkan. Kini di usia mereka yang masih 27 dan 21 tahun, mereka sudah menjadi jutawan dari membuat game. Dari Tahu Bulat saja, Own Game sudah menghasilkan ribuan dolar per hari. Ya, itu salah satu games yang diproduksi oleh Own Games yang kemudian meledak. Bahkan tadi diunduh oleh 3 juta orang dalam 1 bulan. Rekor yang luar biasa ya. Kita nggak nyangka bahwa ternyata games buatan anak-anak Indonesia juga tidak kalah menariknya. Dan di balik itu, mari kita sambut Eltwin dan Jevin. Iya. Ini Eltwin, Jevin. Iya. Silakan di sini. Menarik ini. Tahu bulat. Dari mana idenya itu tahu bulat? Jadi kami emang ada brainstorming mingguan. Emang selalu harus ngeluarin satu ide game setiap minggunya kita catat di buku. Okay. Jadi kalau satu produksi game kita udah beres, kita bisa buka buku itu lagi. Kira-kira dari sekian banyak ide yang kita hasilin ini, mana yang paling menarik? Gitu. Dan kami emang dari Desember kemarin fokusnya bikin engine sendiri. Jadi kita nggak bikin lagi game menggunakan game engine yang sudah terkenal gitu yang pakai di banyak orang, tapi kita kembangin lagi sendiri meskipun belum sebagus itu, tapi kita coba bikin sendiri gitu. Oke, jadi idenya dari tahu yang suka jualan di dekat rumah begitu ya. Kemudian maaf, ini belum tentu semua yang ada di sini Big Bangers pemainnya atau yang nonton pemain tahu bulat. Tapi inti dari permainan ini apa? Permainannya punya mekanisme permainannya simple. Jadi kamu jualan tahu bulat, tinggal 1 kali tap datang 1 pembeli. Jadi kalau mau mainnya cepat tinggal tap gitu. Oh, belinya Iya gitu. Terus yang menang siapa? Bukan targetnya bukan kalah menang ya. Tapi goalnya adalah menjadi pedagang tahu paling sukses. dan tujuan utamanya itu bukan ngetap terus-terusan, tapi gimana ngatur strategi, kamu kumpulin uangnya berapa, nanti diinvest kemana, apakah mobilnya makin bagus, apakah nanti tambah TV, tambah kipas angin di dalam mobil dagangannya gitu, biar dagangannya tambah rame. Tapi jualan yang lewat depan rumah itu memang pakai mobil? Pakai mobil, iya. Oh, tapi dia nggak pakai tahu TV. kan kurang gengsi anak-anak ini Big Bangers ini malu jualan tahu. Maunya langsung yang keren-keren gitu. Jualan tahu keren kok. Oh keren, tepuk tangan untuk tahu. Baik. Tapi sebelum tahu bulat meledak, apa Own Games ini kapan sih mulai dijadikan perusahaan?
Jadi perusahaan 2013. Iya. Sebelum jadi perusahaan saya sambil ngedosen selama 2 Dosen? tahun. Dosen junior banget. Jadi saya lulus S1 kan nggak bisa dosen yang kelas, tapi jadi dosen praktikum. Oke. Kalau dosen praktikum itu kan memang banyak waktu luangnya, jam ganjarnya nggak banyak. Nah itu dipakai buat bikin game. Oke. Heeh. Tadi lulusan apa, Alvin? Universitas Parahyangan IT. Teknik Kalau informatika juga Jeff? sama. Saya juga teknik informatika sama, saya angkatan 2012 sih. Jadi baru lulus Desember kemarin. Baik, jadi gini, banyak anak muda yang ingin terjun ke dunia bisnis, wirausahawan, kemudian selalu merasa tadi, Yoris kan bilang, semua pengen instan, nggak mau ada proses. Kalau bisa hari ini buat games, besok meledak. Tapi kalau on game sendiri, waktu pertama menciptakan game apa ya? Waktu itu namanya Takojam gitu, jadi loncat-loncat. Sukses nggak? Lumayan, 1 bulan bisa beli kopi 1 gelas. 1 bulan bisa beli kopi 1 gelas. Iya. Itu namanya gagal. Ya lumayan gagalnya gitu ya. Ya sih kerasa sih. Baik, terus menciptakan ada berapa games yang sudah pernah dibuat oleh Own Games ini? Kalau total dari awal mungkin lebih dari 20 ya. Total lebih dari 20, kita dari game browser, kita masuk juga ke game feature phone. Jadi yang handphonenya belum smartphone, yang masih Iya. ada keypadnya itu. Ya. Sampai ke yang sekarang udah ada masuk ke smartphone, kita 20 lebih mah ada. Tapi yang smartphone doang 10 sih. Di antara yang sukses games yang diproduksi selain Tahu Bulat apa lagi? Kalau Cukup berhasil. kalau ngomongin skala suksesnya Tahu Bulat, nggak ada yang nyaingin hampir 1%-nya juga susah sih kayaknya. Oh, ini meledak betul ya. Apa sih yang membuat orang suka Tahu Bulat ini? Mungkin emang ada rasa lokalnya ya yang nggak ada di game lain. Dan kami secara teknologi juga waktu bikin game kami cari cita rasa lokal yang ke arah sana. Gitu. Ya, lebih tahu karakter orang-orang kita sendiri ya, budayanya juga ya. Suka apa permainannya. Dan berdua memang suka main game. Kami ada main game tapi semenjak 3 tahun terakhir udah selalu force mainnya game mobile aja, nggak main game PC, nggak main game konsol. Ya. Kenapa? Soalnya kerjanya kan juga mobile terus. Ya biar mengerti pasar juga. mendalami ya. Mempertajam ya dan meningkatkan kemampuan. Yoris, bagaimana melihat ini kan persaingan games di Indonesia cukup ketat ya, kompetisinya ketat sekali ya. Apa kira-kira faktor yang membuat mereka bisa sukses menurut Yoris? Ya, akhir ini sekarang kalau kita lihat kalau untuk games, karena udah saya ketemu cukup banyak ya, game developer, anak-anak muda juga dengan modal yang tidak besar dan akhirnya berhasil. Ini sebenarnya udah masuk kayak industri musik. Jadi industrinya sudah siap, sebenarnya pemainnya, usernya banyak. Ya, 1 hari sebelum Silon 7 keluar juga nggak ada yang pernah menebak dia akan meledak. Yang penting ya kayak mereka tadi, 20 karya yang mereka bikin selalu dibikin semaksimal mungkin. Dan se-Indonesia mungkin. Ke-Indonesiaannya itu yang saya lihat sangat kuat gitu kan. Jadi inilah era, kalau dulu kan emang yang bikin cuma sedikit-sedikit. Kalau sekarang nih yang bikin udah banyak, pilihannya banyak. Yang main game juga bingung kali kan milih kan. Nah, Tahu Bulat saya rasa pas dapetnya gitu. Tapi memang H-1 dia ngeluncurin Tahu Bulat, dia juga nggak bisa nebak bahwa ini akan di-download Meledak. sedikit cepat. Betul sekali. Karena 3 juta orang ya dalam 1 bulan Iya, dalam download. 1 bulan. yang penting gitu, dan ini semakin menunjukkan kalau saya juga biasa mentorin yang startup, saya bilang bikin sesuatu yang Indonesia, tapi tidak tertutup untuk orang luar kan. Sebenarnya main si Tahu Bulat ini, ini seru banget nih. Dan buat orang luar malah mungkin jadi ini food diplomacy ya. Kalau dia datang ke Indonesia, khususnya ke Bandung, saya pengen nyobain Tahu Bulat itu. Karena saya rasa banyak orang di luar negeri yang belum pernah. Bahkan orang di Jakarta mungkin ada yang belum pernah makan si Tahu Bulat itu. Nah, bisnis. Apa dampak secara bisnis yang dihasilkan setelah bikin games dan salah satu diantaranya Tahu Bulat meledak ini? Secara revenue jelas meningkat sih. Dari mana revenue yang didapat ya? Kita ada dari jualan item, di dalamnya ada, iklan juga ada. Gitu. Ada juga yang modelnya partnership sama beberapa perusahaan, salah satunya Tokopedia. Gitu. Jadi emang dari sana emang kita jadi salah satu revenue streamnya kami sih. Pantesan ada di dalam gamenya ada Tokopedia. Peran Tokopedia di dalam game itu apa? Sebenarnya kita emang dari awal waktu ngerancang gamenya, kan tadinya jualnya di mobil doang, terus kita harus bikin pelanggan nyaman, kamu sediain TV, kamu sediain kipas angin gitu. Dan saya emang dari awal rancangan gamenya itu pengen ada kamu selama ini jualan offline, ayo sekarang zamannya jualan online, ayo jualan online gitu. Jadi emang udah ada fitur itunya. Terus coba kontak Tokopedia, karena kita rasa emang Tokopedia bakal bagus banget dan bakal masuk juga gitu ke masyarakat Indonesia.
Jadi ya kami coba gitu, mau nggak ayo kita masukin ke sini langsung aja sebut Tokopedia gitu. Jadi jangan jualan tahunya offline doang, ayo jualan online di Tokopedia. Harapannya sambil Jadi main masukin game juga belajar gitu. TV segala nanti bisa ya masuk ya. Eh, mungkin bisa sih. Iya, ini pegang beberapa merek ini, tolong masukkan ke tahu Nah, bulat dia itu mau ya. upgrade mobilnya, dia mau taruh TV apa, ya kan? Itu TV-nya TV beneran yang- Mobil apa nih? Nah, ini ada ini mengendorse beberapa produk brand. Nah, itu bisa. Jadi pintar ya. Kalau film sekarang kan memasukkan unsur promonya dengan halus ya. James Bond ya dengan jam tangan merek ini, mobil merek itu dan seterusnya. Jadi ini juga sudah dipikirkan ya untuk memasukkan tanda kutip nama-nama atau brand di dalam gamesnya ya. Iya, sangat possible banget sih. Menarik. Yaris, komentar terakhir? Ya, ini inspirasi lagi-lagi untuk Big Bangers di rumah. Bagaimana kalau kita ngerjain sesuatu yang kita suka dan benar-benar berproses ya dari 2013. Bayangkan sekarang ngehit di 2016. By the way, tadi 1 bulan 1 kopi bisa jadi judul buku itu. 1 bulan 1 kopi. Nah, itu lagi-lagi menunjukkan bahwa mereka menikmati prosesnya, tapi sekarang mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, ketekunan, fokus, dan menikmati proses. Jadi proses itu penting ya. Proses penting. Baik, menarik. Ke depan kalian ingin kembangkan on games ini kemana? Pasti nomor satu game tetap. Kita mau coba masuk juga ke komik sama animasi. Soalnya kita lihat karakter ini juga mulai banyak diterima sama masyarakat. Ini karakternya apa sih ini? Namanya Tako. Tako. Iya. Oh, ini yang 1 kopi itu 1 bulan, Tako. Iya. Dia yang nemenin kita dari awal. Iya, dari awal. Makanya dijadikan ikon ya. Mhm. Oke, itu yang ada di Bahkan jadi logo studionya juga OWN gitu, ambilnya dari bentuk mukanya dia juga. oh, dari mukanya dia. Jadi ini legendaris ini ya. Bersejarah. Baik, itu tadi cerita mengenai Own Games. Di belakang Own Games ada Eltwin dan Jevin. Mudah-mudahan inspirasi dari 2 anak muda ini juga sampai kepada Anda dan Big Bangers yang ada di studio juga tertarik untuk terjun ke bisnis animasi, juga bisa games ya, multimedia, macam-macam. Bagaimana cerita yang saya tadi sampaikan dari awal, yaitu berkaitan dengan sayur-sayuran dan kompor dan macam-macam. Apakah kita akan memasak atau ada sesuatu di balik itu? Ikuti terus Big Bang Show, do more, do good, Big Bang.